Apalagi kalau kemudian KPK membuka peluang untuk memanggil Ibu Megawati. Ini bukan cuma jauh, ini sudah di luar batas. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Usai KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, ternyata Megawati berpeluang akan dipanggil oleh KPK juga terkait kasus Hasto. Kita perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bagi seorang Harun Masiku yang pengen jadi anggota DPR RI, rasanya dia juga nggak keberatan untuk bayar tuh. Kenapa? Ya karena ya dia untuk kampanye saja dia pasti juga sudah habis banyak gitu. Ya, apalagi ini sudah hampir pasti jadi, sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, tinggal bayar sedikit lagi kepada Komisioner KPU untuk menjadi anggota DPR RI. Ya dia akan bayar tuh. Dia akan bayar gitu, siapapun lah, apalagi cuma 600 juta gitu. Nggak usah Harun Masiku, saya gitu ya, meskipun saya nggak punya uang, kalau kemudian mau disuruh jadi anggota DPR PAW gitu ya, terus disuruh bayar 600 juta, saya bayar itu. Saya ngambil cicilan lah dibayar. Karena secara hitung-hitungan tuh masuk akal gitu, bisa aja gitu. Jadi ya pasti Harun Masiku akan bayar sendiri gitu, bukan kemudian atas dorongan atau bantuan dari Pak Hasto sebagai sekjen partai. Dan nggak logis juga kalau kemudian Harun Masiku ini minta bantuan kepada Pak Hasto katanya gitu ya, uangnya dari Pak Hasto, itu nggak masuk akal gitu. Saya berkaca kepada diri sendiri deh gitu. Atau kalian coba bayangkan, kalian bisa menjadi anggota DPR RI gitu ya, tinggal diputuskan oleh KPU, terus kemudian dari pihak KPU itu kayak mempersulit gitu ya, kayaknya butuh pelicin, kan kalian pasti bayar. Mungkin nggak kalian kemudian minta bantuan kepada sekjen partai? Terlalu jauh rasanya. Ada banyak yang kalian bisa minta tolong gitu, kepada bank minimal, kepada keluarga. Ngapain ke sekjen partai? Dan di sisi lain Pak Hasto juga nggak punya kepentingan kok gitu ya. Dia sebagai sekjen, dia apa motifnya? Apa coba kepentingan dia kepada Harun Masiku supaya bisa menjadi anggota DPR RI gitu? Kalaupun Pak Hasto misalkan gitu ya, ini misalkan memberikan pinjaman kepada Harun Masiku, ini buat apa gitu? Ya. Jadi kasus ini soal Harun Masiku dengan Komisioner KPU, bagi saya ini sudah terlalu jauh ketika kemudian menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Tapi ya itulah fakta dan kenyataannya hari ini. Apalagi kalau kemudian KPK membuka peluang untuk memanggil Ibu Megawati. Ini bukan cuma jauh, ini sudah di luar batas. Ini kan ibaratnya gitu ya, kasus Harun Masiku ini ibarat gitu ya. Saya mengibaratkan seperti Kaisang yang mendapatkan gratifikasi naik jet pribadi oleh temannya gitu. Terus kemudian Kaisang ini jadikan tersangka, terus kemudian buron, nggak ketahuan ada di mana. Beberapa tahun setelahnya, 4 atau 5 tahun setelah kasus ini selesai gitu ya, yang memberikan gratifikasi itu sudah ditangkap gitu ya, terus kemudian Kaisangnya menghilang, buron gitu. Lalu setelah itu 4 tahun setelahnya Pak Jokowi ditetapkan sebagai tersangka karena bapaknya. Ini kan kejauhan gitu, terlalu jauh, meskipun memang ada kaitannya, ada hubungannya gitu. Dan setelah Pak Jokowi jadi tersangka, terus kemudian Prabowo dipanggil sama KPK. Ini kan bukan cuma terlalu jauh, sudah di luar batas, dan ini ya nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya itulah fakta politik hari ini, dan sudah terlanjur jauh terjadi, sehingga penyelesaian dari kasus ini nampaknya akan sangat-sangat menguras emosi dan bisa menimbulkan satu kejadian luar biasa di Indonesia pada bulan Maret atau April nanti. Karena kasus Harun Masiku ini memang sangat-sangat politis sekali. Kalau memang ini profesional dilakukan penegakan hukum, ya ini hanya soal Harun Masiku dengan anggota Komisioner KPU saja gitu. Karena dia yang menyuap untuk kepentingan dirinya kepada anggota KPU yang punya kekuasaan yang bisa menetapkan. Kan itu fakta dan kasusnya. Tapi karena ini soal PDI Perjuangan, soal sekjen partai yang tidak menjadi menteri, yang tidak punya celah untuk disikat atau diikat gitu ya. Makanya kemudian kasus ini disangkut pautkan, karena kebetulan hanya inilah yang ada
kaitannya dengan Sekjen atau Ibu Megawati. Kalau kasus korupsi yang lain dilakukan oleh kader PDI Perjuangan yang lain gitu ya, itu nggak ada kaitannya, sulit untuk kemudian dicarikan bukti-buktinya. Tapi ya bagi saya ini sudah terlalu jauh. Kasus Harun Masiku ini adalah satu kasus yang sangat-sangat politis sekali, sehingga wajar kalau kemudian kasus yang sudah lama selesai sejak tahun 2020 tiba-tiba hidup, itu kemudian dikait-kaitkan dengan keputusan PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi sekeluarga. Karena kasus Harun Masiku atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka itu setelah pemecatan terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Ya wajar juga kan kemudian banyak orang curiga kepada KPK, karena paket pimpinan KPK adalah orang-orang yang diseleksi dan dipilih oleh Pak Jokowi ketika masih jadi presiden. Meskipun seharusnya Pak Jokowi tidak melakukan itu, tapi itu tetap dilakukan, dan itu yang kemudian mencurigakan, karena nampaknya ada tujuan-tujuan politik, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan sebelum ini semua terlalu lama sebagai mantan presiden. Makanya ya setelah KPK yang baru dilantik, tiba-tiba Pak Hasto jadi tersangka. Ya itulah mungkin konsekuensi dari paket pimpinan KPK yang dipaksakan dipilih oleh mantan presiden, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ya kalau ada orang curiga dengan politisasi atau menuding adanya politisasi, ya wajar, karena secara rentetan waktunya itu memang sesuai gitu. Ada peristiwa dan kemudian ada respon dan sebab akibat. Jadi kasus Harun Masiku ini memang ujungnya nampaknya akan mengarah kepada satu kasus yang kalau sudah dipolitisir seperti ini, itu nampaknya akan mengarah kepada kasus yang lebih besar. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, ini bisa saja dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk menunjuk pimpinan yang baru. Karena paket pimpinan KPK hari ini itu adalah paket pimpinan yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga ya kalau Presiden Prabowo mau memanfaatkan, ini bisa dibongkar, bisa dibuka terkait apa yang tidak sesuai dengan proses dan prosedurnya, dan nanti ya bisa kemudian dilakukan pergantian pimpinan KPK, dan Presiden Prabowo akhirnya nanti bisa menetapkan paket pimpinan KPK yang baru. Ya itu kalau mau dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, kalau tetap dipertahankan seperti ini, ya jangan heran kalau kemudian kasus-kasus yang ditangani oleh KPK itu lebih condong kepada kekuatan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi ya seperti misalkan saya nggak boleh sebut ya. Ya tapi ya kalau paket pimpinan KPK tetap yang sekarang tanpa ada evaluasi dan sebagainya, ya jangan-jangan kepentingan politiknya lebih condong kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi jadi seperti masih presiden gitu ya, yang sekarang punya pimpinan KPK karena beliau yang menunjuk gitu ya. Terus kemudian punya Kapolri yang masa pensiunnya masih sangat lama, masih sampai tahun 2030-an gitu ya, yang ya bisa bertahan tetap sebagai Kapolri terlama dalam sepanjang sejarah di Indonesia. Jadinya Pak Jokowi itu ya masih punya kekuatan, masih punya orang, yaitu Kapolri dan paket pimpinan KPK. Nah, respon Prabowo seperti apa? Apakah ini mau dipertahankan, tetap berada di bawah tekanan, atau bebas merdeka? Oke guys, jadi ini memang KPK membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri untuk pendalaman kasus yang menyeret Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penyidik bisa saja mengambil Megawati jika merasa keterangan Ketua Umum PDIP itu mereka perlukan. Tessa mengatakan penyidiklah yang menentukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang keterangannya KPK perlukan sesuai kebutuhan penyidik. Sedangkan dalam kasus ini KPK telah mengeluarkan larangan bepergian yang tertuang dalam SK nomor 1757 tahun 2024 untuk 2 orang terkait dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI 2019-2024. Kedua orang tersebut yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga anggota DPR fraksi PDIP Yasona Lauli.
Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.